Di kampus nama saya Ar-Razi Hashim. Bisa nggak ngajar di kampus kalau nggak punya gelar akademis? Maka perlu ada gelar, nama gelar. Jika di dunia segala hal mesti ada nama, masa di alam sana nggak ada nama? Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa, Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang, bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus. Jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak, Pak. Ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros. Dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ya Allahu ya Allah ya Rauf ya Rahman Rahim. Ittaqullaha qataqati, ittaqullaha qataqati, ittaqullaha qataqati. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah Rabbi. My life Badar Al-Haq. Alhamdulillah sahabat, sudah lama kita gak berjumpa ya. Kita kali ini hadir untuk membahas mengenai Ismu Ruh. Ya. Karena menarik ini. Ismu Ruh dibahas oleh Ustadz Ar-Razi, ya, dikenal dengan Buya Ar-Razi. Selama ini saya pantau beliaunya itu, ya. Kami ingin di sini episode ini untuk mencari benang merahnya, ya, sekaligus memperdalam mengenai Ismu Ruh itu. Jadi mengenai di luar sana banyak yang berseberangan dengan Ustadz Ar-Razi ini, itu boleh-boleh aja, bebas-bebas saja. Namun juga jangan kemudian kita itu terlampau gampang, terlampau mudah untuk menyesatkan gitu ya. Oh ini gini sesat, ini sesat, jangan gitu juga kali ya. Ya. Bisa saja maunya saya bilang, wah yang ngerokok itu sesat kan. Ya. Jadi jangan begitulah. Karena manusia itu kan jalannya beda-beda. Tapi memang ada kriteria-kriteria khusus dalam pengetahuan energi Badar Al-Haq. Jadi gini sahabat, mengenai latar belakang sanadnya dalil-dalilnya itu sudah diurai sama Ustadz Ar-Razi itu ya. Dan itu ya beliau lebih piawai. Kalau saya lebih ke arah pendalaman energi ya, karena kalau kita bicara ruh dan jiwa itu ya nggak mau ya energi ya. Jadi dalam pengetahuan kecerdasan resonansi gurat jagat jati diri Badar Al-Haq itu sejatinya nama-nama ruh itu memang ada gitu, nama jiwa pun ada ya. Jadi memang ada itu, dan itu sesuatu yang hidup. Ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
Kenapa kita harus tahu itu? Karena biar kita mengetahui pertumbuhan kita sampai di mana. Apakah kita bergerak di satu lantai yang sama atau kita bertumbuh menjadi lebih baik. Harus terukur gitu loh. Nah, kalau secara dalam kecerdasan resonansi gurat jagat jati diri pada lahat itu terukur. Kita ada di mana? Ismuruh kita udah berkembang belum? Bertumbuh belum? Karena sejatinya itu ada lapisan-lapisan. Nama ruh itu gak satu loh. Nama jiwa pun gak satu. Ya. Ada lapisan jasad, ada lapisan ruh ruhani, ada ruh rubani dan seterusnya. Ya. Jadi kita mau di mana nih? Kalau kita di jasad, ya itu letaknya emosi negatif, penyakit hati sama cinta dunia di situ. Disinilah perjuangan manusia. Disinilah jihad diri itu, jihad ke dalam diri itu ya seperti itu. Ya. Nah, untuk memperdalam, nih salam untuk itu ya, Ustadz Arazi ya. Untuk memperdalam kajiannya itu, saya ingin melengkapi lah. Ya, melengkapi bahwa sejatinya nama ruh dan nama jiwa itu bertingkat. Itu satu. Kedua, jangan sampai terpeleset. Hati-hati. Jadi nama ruh bisa saja terpeleset dengan nama chip atau sesuatu yang menyertai seseorang. Gitu. Itu jangan sampai karena itu perlu kedalaman tinggi. Ya. Presisi yang tinggi sekali untuk menggali itu. Gak mudah menggali nama ruh sama nama jiwa itu. Gak mudah itu. Ya. Jadi harus ada pendalaman benar-benar fokus. Gitu. Nah, makin tinggi posisi ruh seseorang atau jiwanya, makin mudah dia menganalisis seseorang. Contoh, bahwanya lapisan jiwanya atau lapisan ruhnya itu ada di lantai 7 misal. Terus menganalisa seseorang dari nama ruhnya dari lapisan 1 sampai 6. Itu mudah. Tapi kalau mulai masuk 8 ya sulit. Karena dia masih di lantai 7. Ngerti ya? Makanya perlu perjuangan terus. Gitu. Nah, dalam kecerdasan resonansi gurat jagat jati diri beralat itu ada lapisan-lapisan sampai 19. Itu di kuadran 1. Ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 5 dan seterusnya. Sampai di mana? Gak tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tugas kita berjuang meningkatkan diri kita setinggi-tingginya yang dapat dicapai sampai akhir hayat untuk bermanfaat pada sesama dan alam. Ya. Itu usaha-usaha untuk mendekatkan diri sedekat mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu sahabat ya. Nah, sekarang ingin saya coba urai. Nanti juga ada analisa untuk contoh ya, bahwa semuanya itu ada nama. Nanti saya beri analisa nama korin jin dari Ustadz Arazi sama korin malaikat dari Ustadz Arazi dan nama dark side-nya. Ada nama dark side. Dark side itu adalah kekuatan negatif yang ada di dalam diri manusia. Seperti korin jin lah. Itu alamiah ada itu. Yang belum banyak diketahui manusia. Itu dark side. Ya, dark side itu lebih keras dan lebih berat, lebih dalam, lebih halus, tapi lebih kuat sekali. Dialah pengendali semuanya. Korin jin tuh masih pasukan di depan. Gitu. Komandan tempurnya itu yang jenderalnya itu ya dark side itu. Gitu. Ya. Nah, di mana saya mulai ini? Saya akan mulai ada salah satu sahabat yang memberi saya daftar nama-nama orang-orang yang pernah dianalisa ismuruhnya oleh Ustadz Arazi. Nah, salah satunya saya analisa nih. Dari sahabat yang pernah dianalisa itu. Begini sahabat ya. Nama ruh ini berbeda dan jiwa dan ruh itu berbeda.
ya. Kan sudah dijelaskan sama Ustadz Aras, itu betul. Jiwa sama ruh itu berbeda. Nah, cuman perlu pendalaman dari kami, ruh itu daerah bebas negatif. Kalau jiwa jasad ya, ada jiwa jasad, ada jiwa al-isan al-ghoibi. Kalau jiwa jasad itu tempatnya emosi negatif, penyakit hati sama cinta dunia di situ. Kalau jiwa al-isan al-ghoibi, dia itu mendampingi ruh. Dia daerah bebas negatif juga. Nah, tugas manusia, kualitas jiwa jasadnya harusnya sama dan setara dengan kualitas ruhnya. Gitu. Kalau kualitas ruhnya di sini, jiwa jasadnya di sini, jiwa al-isan al-ghoibi di sini. Jadi dalam artian jiwa al-jasadnya udah sirna. Yang ada jiwa al-isan al-ghoibi. Begitu pula dengan korin. Korin jin jika masih aktif, itu aktifnya aktif dominan ya. Itu ada di saf 7. Jadi ada 7 saf ya. Dia mencerminkan seseorang itu bagaimana di perjalanan hidupnya, posisi korin jinnya itu. Makin tinggi di saf 1 ya, makin tinggi kualitas korin jin itu, tapi makin lemah mempengaruhi manusia ke arah negatif. Ya, jelas ya. Nah, kalau korin malaikat makin tinggi, ada korin jin, ada korin malaikat. Korin malaikat makin tinggi itu makin kuat mempengaruhi, mendominasi. Biasanya semuanya startnya dari saf 7 semua, dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus korin jin, jika dia dalam perjalanan manusia itu, jika dia bagus terus ya, meningkat terus, korin jinnya akan hilang. Udah gak ada korin jin. Nah, kalau korin malaikat, dia meningkat terus, akan tergantikan di atas itu. Setelah masuk saf 1, akan tergantikan di atas bangsa malaikat. Seperti Nur An-Nur, Nur Zatullah, dan seterusnya. Begitu. Ya, sahabat. Nah, ini tadi akan saya coba bahas. Jadi, daftar dari Ismuruh, dari nama-nama orang ini, itu sayangnya nggak semua tepat. Gitu ya, mohon maaf nih ya. Ini masukan dari kami, dari sedulur Badar Al-Haq ya. Nggak semua tepat. Nah, contoh nih, saudara yang nomor 4 nih, Abdurrahim. Di sini disebutkan nama ruhnya Hamdan Huwaidi Al-Anwari. Ya, saya ambil satu aja ya, nggak usah semuanya ya. Capek dong itu. Nah, ternyata ini nama pendamping, bukan nama ruh. Pendampingnya yang merapat dari alam. Kelas positif sih. Ya, jadi ada positif, ada meta al-haq. Jadi kalau dalam kecerdasan resonansi gura jagat jati diri pada al-haq, itu tingkatan energi positif, meta al-haq, meta divine al-haq, super divine al-haq, master dan seterusnya. Nah, ini kalau ini nama pendampingnya ini, nama ruhnya ini nama pendamping sebetulnya, yang merapat dari alam tapi kelas positif. Ruh, jiwa manusia ini, ya. Tapi sudah gak ada, tergantikan dari sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang lebih tinggi itu karena yang bersangkutan mendapatkan, dihadirkan kekuatan al-haq. Jadi yang positif, pengertian gak ada itu ya tetap dalam satu pasukan, cuman gak mendominasi gitu ya. Sayangnya itu bahwa itu bukan ismuruhnya. Kalau dari sisi kacamata kita loh ya, dari sisi kacamata kita. Ingat, kebenaran itu berlapis-lapis. Ada kebenaran di sini, di sini, di sini. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Contoh, dulu penyakit AIDS ya, dengan pembesaran mikroskop sekian kali itu nggak kelihatan.
Tapi ketika dalam titik tertentu pembesaran lebih tajam, lebih dalam lagi, baru kelihatan. Jelas ya? Jadi mereka-mereka yang di luar sana yang berseberangan dengan Ustadz Ar-Razi ini, ya mungkin keilmuannya belum sampai gitu loh, pengetahuan belum sampai. Benar dia, Ar-Razi juga benar, tapi masing-masing punya kebenarannya sendiri gitu. Jadi gak usah sesat dan segala macam gitu. Nah terus sekarang saya sendiri ke Ar-Razi, saya melengkapi. Makanya judulnya untuk melengkapi, mendalami benang merahnya. Ya, maka contoh ini ismuruhnya. Ini itu bukan nama ismuruh gitu loh. Ya. Saya koreksi itu bukan. Nanti saya akan kasih tahu nih nama ismuruhnya si Rohim ini. Bertingkat-tingkat nanti saya kasih tahu. Gitu. Jadi berlapis-lapis itu. Ketika kita sampai sini namanya ini. Itu kalau di luar negeri namanya higher self. Itulah higher self. Orang luar negeri, mereka yang di luar sana taunya cuma higher self. Pribadi tinggi. Tapi kan ada namanya. Ya. Dan higher self ini posisi mana, di anak tangga mana? Itu pun pendalaman. Harus membuka diri, rendah hati tuh. Ya harus rendah hati kita ini, bahwa ilmu Allah itu luas sekali. Ya. Begitu. Jadi ini contoh ya. Nama ruh dari ismu ruh dari Rohim. Ya. Kalau jiwa jasadnya, ya, ruh jasad ini namanya jiwa jasad ya. Bukan ruh jasad. Kalau ruh itu dari yang positif. Jiwa jasadnya itu Ahmadi Al-Qudus. Ya, jiwa jasadnya. Tapi jiwa jasad yang positif. Ada jiwa jasad yang negatif. Nah, kemudian lapisan di atasnya namanya ruhani. Itu energi meta al-haq. Lapisan energi meta al-haq. Namanya ruhaninya Rohim ini Nur Zuanka Ar-Razak. Kemudian yang level 3 Ruh Rabani. Ini energi al-haq. Namanya Argatan Asama Haq. Ruh Nur itu energi meta divine al-haq. Ya. Ini sambil saya baca nih. Bernama Malikta Haq Azhar. Kemudian ruh utamanya di atas ruh Nur itu ruh utama. Energi divine al-haq. Ya, bernama itu Wasadatul Haq Malik. Wasadatul Haq Malik. Ini nama-namanya. Contoh sebetulnya masih ada lagi di atasnya, cuman kan kita ngasih contoh beberapa aja, nggak perlu semuanya. Jadi nggak ada, kalau dalam perspektif kecerdasan resonansi gula jagat jati di barat, nama yang diberikan tadi itu yang nama ini Hamdan Huadi Al-Anwari, bukan itu. Itu nama pendamping yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan contoh ismuruh Ustadz Ar-Razi sendiri? Ya, dari perspektif kita ya. Nih. Kalau jiwa jasadnya namanya Wazar Al-Malik. Kemudian kalau ruhaninya Quraisy Majid. Kalau di tingkat ruh rubaninya, ruh rabani itu energi meta al-haq, namanya Azhar Al-Qudus. Ya, Azhar Al-Qudus. Kemudian lapisan nurnya di atasnya lagi namanya Adarta Azhar Haq. Kemudian ruh utamanya Darta Maliki Haq.
Nah, energi divine al-haqnya, lapisan di atasnya lagi, di atas utama, inti ya, itu nurulahu haq ashadu. Itu nama ismuruh daripada Nasma ismuruh daripada Ustadz Ar-Razi. Ya sahabat. Nah sekarang bagaimana dengan nama jiwanya? Tadi kan saya bilang jiwa sama ruh itu beda. Ada jiwa jasad, ada jiwa al-isan al-ghaibi menurut perspektif kecerdasan dan resonansi Gurat Jagat Jati Diri pada al-haq. Sekarang kita lihat nama daripada jiwa Abdurrahim. Ya. Di level positifnya Al-Jalil Hakta. Di level meta al-haqnya An-Nur Al-Wasid. Di level al-haqnya Anamta Jabar Malik. 3 level aja. Nanti kalau kepanjangan kita ya. Nah kalau serat jiwanya, ya Al-Isan Al-Ghaibin sama juga serat jiwa. Buya Ar-Razi ini level positifnya namanya Azanurih Sat. Kemudian level meta al-haqnya namanya Inatul Haq Malik. Kemudian level al-haqnya Zakta Haq Nur Wahid. Ya. Jadi sahabat, energi ini adalah sesuatu yang hidup. Di dalam diri manusia itu banyak. Ada macam-macam yang masih merupakan sir rahasia. Ya. Jadi bisa diungkap oleh mereka yang sudah melalui jalan itu semua. Gitu. Dalam hal ini mereka-mereka yang di lapisan atas itu nggak bisa, masih tertidur ya mereka itu ya. Selama kita ada di emosi negatif, penyakit hati dan cinta dunia. Tadi saya urai nama-nama itu adalah nama-nama mereka-mereka yang sudah ada di dalam diri manusia, beda-beda. Tapi kalau bicara masalah aktif atau tidaknya itu bicara lain, ya. Kalau dalam perspektif kecerdasan resonansi Gurat Jagat Jati Diri pada al-haq, di sedulur pada al-haq ini, itu untuk mengaktifkan itu harus melalui detoks jiwa dulu. Awalnya detoks jiwa itu bagian dari detoks akbar. Ya. Jadi detoks jiwa itu awalnya adalah sholat tobatan nasuha. Dan kemudian ada langkah-langkah berikutnya. Jadi harus dibersihkan dulu baru aktif gitu loh. Gak bisa. Dan selama yang bersangkutan masih mempertahankan emosi negatif, penyakit hati dan cinta dunianya, ya sulit dong. Gitu. Jadi harus ada proses. Ada proses inisiasi energi dari energi Badar al-haq. Justru energi Badar al-haq ini membantu untuk percepatan. Gitu loh. Ya, cukup jelas ya. Itu sahabat. Di sini kami menyampaikan sekali lagi untuk membuka hasanah bahwa sejatinya itu bertingkat-tingkat ismuruh itu, nggak satu. Dan hati-hati dengan ismuruh, jangan sampai nama daripada jiwa chip yang mendampingi. Saya sebut chip ya, chip itu kalau di luar sana itu khodam ya, tapi itu khodam sama chip beda sebetulnya. Chip itu lebih saripatinya gitu. Nah itu bertingkat-tingkat tadi saya bilang. Ini untuk hasanah ya. Bahkan jangankan gitu, saripati daripada kekuatan yang ada di selain manusia itu ada. Contoh bahwanya tanaman apa yang bermanfaat. Ya, kita ambil saripati energinya. Kalau ada kan botol dijual ekstrak makanan ekstrak apel namanya, ekstrak apa gitu. Terus seperti tanaman yang daun kelor namanya. Kenapa daun kelor itu hebat itu sampai disebut di luar sana itu miracle tree? Ada itu saripatinya. Untuk apa kita mengerti saripati energinya? Supaya membantu dari sisi fisiknya sama energinya gitu loh. Diaktifkan gitu.
Kalau banyak kita pengobatan itu diaktifkan itu. Jadi nama daripada daun kelor itu contoh ya, itu ada. Komandannya itu ada. Makanya ada berapa dalam satu itu ada. Berapa pasukan gitu. Itu kan ada semuanya. Dan semuanya punya nama dan semuanya hidup. Dan semuanya bisa diajak dialog. Ya. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke masalah tadi. Sebetulnya ada banyak dalam diri manusia itu macam-macam, bukan hanya ismuru atau jiwa. Sukma juga ada. Ada sukma jasad, ada sukma nurani insan. Itu bisa digali itu. Cuman kan kita kasih contoh yang aja. Contoh beberapa saja. Lah kemudian ada nur. Nur jati diri itu ada. Ada human center. Kekuatan di human center itu ada. Dan itu semua punya nama dan itu hidup. Gitu loh. Sesuatu yang hidup itu ciptaan Allah semuanya. Aparat ilahi mereka. Dan itu alat-alat kelengkapan ilahi yang disertakan kepada manusia oleh Allah. Anugerah dari Allah. Setiap manusia ada. Ya, untuk menghadapi gelar gulung hidup ini. Dan kita sebagai khalifatullah fil alami. Bukan fil art aja, fil alami. Ya. Itu sahabat penjelasan mengenai ini. Mari kita sekarang, saya ingin sampaikan nama korin jin, korin malaikat, dan dark side daripada apa yang ada di Ar-Razi, Ustadz Ar-Razi. Ya. Nama korin jinnya itu Jibal Karan. Posisi di saf 6. Kalau nama korin malaikatnya Husilahu Kohar. Posisinya di saf 5. Udah bagus nih, saf 5. Ya. Nah, nama dark side-nya Bahren Azuga. Ya. Jadi posisinya jadi gini, kalau khusus untuk dark side, ya. Kalau tadi korin jin sama korin malaikat udah saya kasih tahu ya, safnya itu dan mencerminkan posisi di mana itu. Lah kalau khusus dark side-nya ini, dark side itu ada 7 posisi keaktifan. Ya. Nomor 1 tuh aktif. Nah, kalau Ar-Razi ini dark side-nya tidur, tapi aktif di dalam, tapi tidur. Gitu. Dia mengganggu, mengompor-ngompori lah masalah emosi negatif, penyakit hati, dan cinta dunia. Tergantung dari pertahanan dirinya. Ini pengendali utama ya di dalam diri manusia ini, dark side ini, atau sisi gelap. Ya. Jadi itu sahabat. Kemudian sisi apa lagi yang bisa dianalisa? Muatan daripada Ustadz Ar-Razi ini, Buya ya, Buya yang disebut Buya Ar-Razi ya. Ada 3. Ada 2 jiwa manusia, jiwa leluhurnya yang di alam jin. Ya. 1 di alam jin auranya abu-abu. Jadi ada jin putih, ada jin abu-abu, ada jin coklat ya. Itu ada jin hitam, kemudian jin merah. Ini merah yang paling kasar ya. Nah, jin leluhur yang di alam jin aura abu-abu namanya Zuanka Adif. Ini jin Islam. Ya, jiwa. Kemudian yang putih bernama Anhar Said. Gitu. Jadi tadinya ini mereka ini manusia. Ingat ya, ketika seseorang jiwa manusia meninggal, kalau dia gak sama kualitasnya di ujung hari akhir hayatnya itu, ruhnya ke sana balik, jiwanya sesuai dengan couplingnya gitu. Kalau kalau ruh itu kan positif ya, kembali ke coupling masing-masing gitu. Nah ini sayangnya yang mendampingi masih jin Islam ya. Masih setingkat jin ini harus dibantu didoakan untuk, nggak boleh kalau setingkat jin ini. Ya, harus dibantu didoakan. Gitu, ditingkatkan. Lah kemudian ada jim. Jim itu, ini jin, ini jim. Bukan N ya, J-I-M. Jim. Ini bangsa Highlander. Jadi ruh manusia atau jiwa manusia yang berdimensi tinggi. Ada 1 nih, kelas positif nih. Di Ar-Razi, namanya Azimar Nurma. Dia dari dimensi 9,
planet Adaraha. Jadi dimensi 8 itu jin. Ya, bangsa jin itu dimensi 8. Dan Highlander ini punya planet-planet kehidupan di sana. Banyak banget. Sesuai dengan tingkatannya. Nah, kalau di dimensi 9 ini namanya planet Adaraha. Penduduknya banyak. Dan perbedaan waktu ada. Jaraknya juga jelas. Ya, itu nanti dibahas dalam kesempatan berikut lah, bukan sekarang. Kenapa dia mendampingi? Dulunya pernah menjadi guru pembimbingnya Ustadz Ar-Razi, gitu. Jadi itu mereka punya kehendak ya, dan itu semua diatur oleh alam. Saya dampingi ini, saya dampingi ini, ada keterikatan, ada keterkaitan. Ya. Nah, itulah sahabat yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan mendapatkan hasanah ya, karena ilmu Allah itu luas. Pesan saya ya untuk Ustadz Ar-Razi itu jalan aja terus, cuman lebih dipresisi ya. Tapi beliau kan dapat nama Ismurunya itu dari gurunya katanya ya. Mungkin episode berikutnya kami membantu cari benang merah ke gurunya ya. Lah ini agar dipresisi, jangan sampai itu bukan nama ruh tapi nama pendamping ya. Tapi kalau menurut Anda itu nama ruhnya ya monggo aja ya. Kan tadi saya bilang mikroskop itu kan menembusnya beda-beda kan gitu ya. Saya hanya menyampaikan, mau diikutin monggo, mau gak diikutin monggo ya. Dan untuk pesan untuk yang lainnya yang berseberangan dengan Ustadz Ar-Razi, cobalah, pengetahuan itu kan beda ya. Dasar pengetahuan dari kita latar belakangnya juga beda kan gitu. Jadi janganlah kita itu mudah untuk mudah untuk mesesat-sesatkan orang. Jalan tuh beda-beda. Cuman jangan sampai salah jalan gitu. Ya. Sejatinya energi itu, alam energi itu ada 3 bagian besar. Negatif, positif, al-haq. Negatif itu disimbolkan dengan hitam, positif itu putih, al-haq itu bening. Tapi al-haq itu awal, ada badar al-haq. Nah, pusat kajian energi badar al-haq itu di kami. Gitu. Dan itu harus terukur ya, ada getarannya. Kalau kita hanya melihat, itu bisa tertipu. Hati-hati. Kita harus cross check dengan getaran. Kalau dengan getaran nggak bisa ditipu. Gitu. Ya, negatif tuh getarannya sampai 90.000 per detik. Ya, sahabat. Jadi terserahlah pada kembali ke diri masing-masing ya. Cuman pesan saya jangan mudah menyesatkan orang. Oh iya, kita juga monggo saja. Kalau seandainya ini tunggu dulu. Saya ada satu hal nih. Kan juga ada tuh bahwa mengatakan Ustadz Ar-Razi itu untuk mendapatkan ismu ruh itu ada biayanya. Saya rasa itu wajar-wajar aja. Kenapa sih? Kenapa diributkan gitu loh? Contoh nih ya. Contoh, saya kan punya ikan nih, ikan hias. Saya makanan ikan hias itu ada 2, cacing sutra sama cacing darah. Cacing sutra itu untuk menggemukkan, cepat membesar, badannya itu besar. Kalau cacing darah itu untuk warna. Lah, yang bersangkutan itu, yang jualan itu ngambilnya di kompleks saya. Ada tuh di selokan. Sekarang kalau maunya saya beli dari dia, kan saya bayar. Saya nggak perlu nyari. Pembayaran ini adalah sebagai apresiasi penghargaan dia untuk mengambil. Kalau saya mau gratis, ya ambil sendiri. Kan gitu. Ambil sendiri ya tuh. Sama dengan ini, makanan yang itu. Yang mahal itu. Sirip ikan hiu. Ya. Kan kalau di meja makan udah tersaji itu. Mahal sekali.
Tapi kalau mau gratis, ya ambil sendiri tuh, motong tuh ikan hiunya tuh, kejar ke laut itu. Coba. Jadi gini ya, gak usah diributkan masalah pakai biaya apa enggak. Itu wajar saja bagi saya. Lah kalau di tempat saya, ya mau belajar nih, itu ya ada biayanya, sekolah ya, gimana? Untuk mengetahui ismuruhnya, ya bayar, infak ada infaknya. Tapi kalau pengobatan enggak, gitu loh. Dulu sekali, sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, saya sempat gratisan gitu. Saya udah ditegur sama Badar Al-Haq tuh. Jangan, biar mereka berjuang. Gitu. Tapi saya enggak, udahlah, itu keputusan saya sendiri. Ternyata betul. Coba bayangin ya, kalau Anda ngambil batu di jalanan. Anda nggak ada perjuangan. Ambil aja batu itu. Tapi coba Anda beli emas. Anda nabung dan segala macam. Anda perjuangan di situ. Dan ada perjuangan juga untuk mempertahankannya. Ada nilai-nilai psikologis di situ. Nah, kalau belajar gratisan, apa nilai psikologisnya? Apa nilai perjuangannya? Gitu. Tapi kami juga memberikan hibah di tingkat-tingkat tertentu dan pada orang-orang tertentu yang memang terbukti perjuangannya dia untuk sesama dan alam. Gitu. Jadi tergantunglah kasuistis. Ya. Nah, sekali lagi, monggo, silakan kalau mamanya Anda mau gratis, ya ayo saya kasih tahu jalannya, tapi berjuang sendiri. Seperti tadi itu. Untuk ngambil cacing sutra ya saya harus nyari sendiri gratis. Tapi nggak mau saya bayar. Saya menghargai dia. Dia ke sana ke tempatnya dari rumahnya ke tempatnya ngambil cacing sutra itu harus naik motor, beli bensin kan? Terus waktu segala macam harus kita hargain dong. Ya. Jadi tolong deh kalau yang minta gratisan itu mindset Anda harus dirubah. Ya. Anda harus menghargai orang gitu ya. Ustadz Ar-Razi, gak apa-apa. Kalau seandainya ada ismuruh Anda itu ada infaknya atau ada itu, ya silahkan saja bebas. Gak ada masalah. Gitu, ya. Bagi saya ya, itu sudah pakem itu. Dan sekali lagi, kami sendiri ada kekuatan-kekuatan yang kami hibahkan karena dia sudah berjuang. Jadi ada exchange energi gitu loh. Kamu berjuang, oke. Dilihat dulu perjuangannya. Gak semudah itu. Nah, kalau rata-rata mau gratisan, gak ada berjuang, ini gimana tuh? Ya, Anda mau makan sirip ikan hiu, ya nyemplung aja tuh ke laut. Nelayan diajari tuh nangkepnya gimana? Kan itu mahal, kenapa? Biaya untuk nangkepnya, biaya untuk dieselnya, ya, biaya untuk tenaganya. Setelah itu sampai di pantai, belum nanti dipotong-potong, ada tengkulaknya dan segala macam. Kan sampai di meja makan udah harganya berkali-kali lipat. Wajar itu bagi saya, karena semuanya perlu perjuangan, ya. Beda loh itu. Ini belajar ilmu, belajar, gitu ya. Jadi mungkin itu sahabat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nanti mungkin menganalisa gurunya Ustadz Ar-Razi. Salam untuk gurunya ya. Kami pada dasarnya Ustadz Ar-Razi sama guru beliau, kita mendukung, kita melengkapi, kita mencari benang merah dengan penembusan kedalaman, ya. Karena sebetulnya ismuruh ini kita udah jalanin lama, cuman kita kan di orang-orang terbatas, ya. Ada itu pendamping-pendamping nama Highlander, ya, ada Pathfinder, ada kekuatan tadi saya bilang kekuatan-kekuatan di dalam diri, banyak itu, ya. Ketika kita berjuang untuk sesama dan alam, ketika kita berjuang untuk mendekatkan diri sedekat mungkin pada Allah, itu terbuka semua itu. Gitu. Ya, sahabat, saya spesialisasinya di penjelajahan di energi Badar Al-Haq. Ya. Kalau dalil-dalilnya silahkan sama Ustadz Ar-Razi itu. Ya, sahabat ya. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan bagi yang mau menggali lebih dalam mengenai
nama ruhnya, tapi bukan hanya dikasih tahu nama ruh aja. Bagaimana untuk aktif? Ada prosedurnya itu. Diaktifkan, tapi Anda harus nanti detox jiwa. Untuk tahu nama ruh untuk apa? Ya. Tapi bagaimana kita sehari-hari kita, sikap perilaku lisan kita, sikap kita, perilaku kita, kesadaran kita, ya, itu sama dan setara atau harmoni dengan itu tadi, dengan ruh yang sudah diaktifkan itu. Karena kalau yang aktif jiwa jasad ya itu lain, emosi negatif, penyakit hati, dan cinta dunia. Ya sahabat ya. Baik, makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allahu Rabbi. Allahu Akbar. La